Oke, ketemu lagi dengan saya Mr. Ian Boltok. Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan materi mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Oke, nanti ada dari jurnal umum sampai jurnal pembalik. Oke, kita akan mulai dari yang namanya jurnal umum. Nah, di sini saya sudah sediakan datanya ya, dimana ini adalah perusahaan Fajar ya, perusahaan jasa yang bergerak di bidang transportasi ya, yang menutup pembukuannya pada akhir Desember 2019. Saldo akun buku besar perusahaan per 30 November 2019 sebagai berikut. Nah, katanya ini adalah saldo akun buku besar untuk periode November 2019. Nah, berarti kalau dikatakan saldo akun buku besar, berarti ini adalah neraca saldo. Karena neraca saldo itu adalah saldo-saldo dari akun buku besar. Nah, ini neraca saldonya ya, periode November 30 November 2019. Oke, kemudian di bulan Desember ada transaksi-transaksi yang muncul. Nah, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 ini adalah transaksi-transaksi yang muncul selama periode Desember 2019. Lalu di soal ini diminta ya, catatlah yang pertama jurnal umum untuk halaman 10. Artinya halaman 10 ini berarti ini jurnal umum yang ke-10 kan gitu dia ya, halaman yang ke-10. Posting ke buku besar, kemudian buat neraca saldo atau neraca sisa, kemudian buat jurnal penyesuaian, kemudian kertas kerja atau neraca lajur, kemudian laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik ya per 1 Januari 2020. Oke, berarti kita akan mulai dari yang namanya jurnal umum. Nah, oke, sebelum ke sana di sini juga dilampirkan juga data penyesuaian ya. Agar kita mau bisa membuat jurnal penyesuaian, maka harus ada dulu data penyesuaiannya. Nah, ini data penyesuaiannya. Oke, lalu kita akan buat dia jurnal umumnya. Nah, ini jurnal umum. Jadi yang pertama sekali sebelum kita membuat jurnal umum, nah kalian harus paham dulu yang namanya mekanisme debit kredit. Nah, ini dia di mana harta bertambah di debit, ya kan? Beban bertambah di debit, kemudian utang modal pendapatan bertambahnya di kredit. Jadi inilah kata kunci untuk kita membuat yang namanya jurnal umum ya, mekanisme debit kredit. Itu dia. Kemudian ada lagi yang namanya prive. Prive itu selalu bertambah di debit. Nah, itu dia ya, prive di debit. Saya ulangin ya, harta di debit bertambah, kemudian beban bertambah di debit, utang modal pendapatan bertambahnya di kredit. Nah, biar lebih paham penggunaan mekanisme debit kredit ini, kita langsung saja masuk kepada soal transaksinya ya. Tanggal 1, nah soal ini dari yang tadi ya, saya lampirkan lagi di sini ya. Tanggal 1 dibayarkan sewa untuk bulan Desember ya, Januari dan Februari, berarti untuk 3 bulan sebesar Rp4.750.000. Catat ke akun beban sewa. Artinya sewanya dicatat sebagai akun beban. Berarti kan bebannya bertambah. Beban bertambah di debit. Nah, bayarnya pakai apa? Pakai kas. Kas itu harta, berkurangnya di kredit. Nah, sehingga bebannya bertambah di debit 4.750 dalam ribuan rupiah. Kemudian kasnya bertambah di kredit 4.750 juga dalam ribuan rupiah. Ya, ini kode refnya. Oke, ini di halaman 10 tadi. Menyatakan jurnal umum ini berada di halaman 10 itu maksudnya. Ya, ini judulnya, nama perusahaan, kemudian yang mau kita kerjakan jurnal umum, kemudian periodenya kapan. Nah, Desember 2019. Oke, berarti tanggal 1 beban sewa bertambah di debit, kasnya bertambah di kredit. Kasnya berkurang di kredit masing-masing Rp4.750.000 dalam ribuan rupiah ini. Oke, kita lanjut yang nomor 2, dibeli perlengkapan kantor secara kredit. Nah, kalau kita beli perlengkapan kantor secara kredit, ya kan, berarti kita belum bayar kan gitu. Tetapi yang bertambah perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor itu harta, bertambahnya di debit. Ya kan? Karena kita belum bayar, berarti kita memiliki utang. Berarti utang kita bertambah. Utang bertambah di mana? Di kredit. Sehingga jurnal umumnya untuk tanggal 2 Desember yaitu perlengkapan kantor di debit 2.500.000 ya, kemudian utang usaha bertambah di kredit 2.500.000 dalam ribuan rupiah. Nah, itu dia. Gampang kan? Oke. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya tanggal 3, diterima pelunasan dari seorang pelanggan sebesar 19 juta.
lihat diterima pelunasan. Jadi kata kuncinya dalam membuat jurnal umum ya, kita harus bisa menganalisis yang namanya transaksi. Ya, harus bisa menganalisis yang namanya transaksi. Oke. Berarti kan di sini dikatakan diterima pelunasan. Berarti kan kita menerima piutang itu. Nah, yang kita terima dari piutang ini adalah uang. Nah, berarti kan piutang kita berkurang. Piutang berkurang di mana? Di kredit. Yang kita terima dari piutang apa? Uang atau kas. Kas itu harta, bertambah di debit. Nah, berarti tanggal 3 ini kas bertambah di debit ya sebesar 19 juta, piutang usahanya berkurang di kredit sebesar 19 juta. Karena konteks kalimatnya diterima pelunasan, berarti sudah terjadi transaksi sebelumnya. Nah, itu dia. Oke, nah ini jurnal umum untuk tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3. Kita lanjut untuk tanggal 7 dan seterusnya ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita akan lanjut untuk yang selanjutnya itu adalah di tanggal 7. Dibeli peralatan kantor seharga 6 juta, ya kan? Kita beli peralatan kantor 6 juta. Dari 6 juta tersebut atau dari jumlah tersebut baru kita bayar tunai 1 juta dan sisanya dibayar bulan depan. Berarti kalau kita beli perlengkapan kantor, maka perlengkapan kantor kita bertambah. Itu adalah harta, harta bertambah di debit. Nah, dari jumlah tersebut kita bayar tunai. Yang namanya tunai itu kas. Berarti kas kita berkurang 1 juta. Kas itu harta, berkurang di kredit. Nah, sisanya dibayar bulan depan. Berarti sisanya apa? Sisanya utang, yaitu 5 juta lagi. Berarti utang kita bertambah. Utang bertambah di kredit. Sehingga jurnal umumnya itu adalah perlengkapan kantor di debit 6 juta, ya kan? Kemudian kas di kredit 1 juta, kemudian utangnya bertambah di kredit 1 juta. Nah, sehingga ini dia peralatan kantor di debit 6 juta, kasnya kredit 1 juta, kemudian utang usahanya kredit 5 juta. Itu dia ya. Kasnya berkurang di 1 juta karena dibayar tunai 1 juta. Berarti sisanya adalah utang. Utang kita bertambah 5 juta. Nah, gampang kan? Kalau gampang di subscribe geng. Oke. Tanggal 10 dibeli bahan bakar untuk angkutan sebesar 3 juta. Nah, dibeli bahan bakar berarti ini beban ya. Beban bahan bakar ini dibeli bahan bakar untuk angkutan sebesar 3 juta. Berarti kan beban kita bertambah. Nah, beban kita bertambah berupa bahan bakar. Beban bertambah di debit. Pakai apa bayarnya? Pakai kas. Kas itu harta, berkurang di kredit. Sehingga tanggal 10 itu adalah beban bahan bakar di debit 3 juta, kasnya 3 juta juga di kredit. Ya benar, beban bahan bakar di debit 3 juta, sorry, kemudian kasnya kredit 3 juta. Nah, itu dia. Oke, gampang kan? Kemudian tanggal 12 telah diberikan jasa angkutan kepada pelanggan dengan imbalan jasa sebesar 15 juta. Jumlah tersebut difakturkan untuk ditagih. Nah, artinya di sini kan tadi kan Fajar Transportasi ini kan usahanya kan di bidang jasa angkutan. Berarti Fajar Transportasi ini atau anggap itu adalah kita ya. Berarti kita telah memberikan jasa angkutan kepada pelanggan sebesar 15 juta. Tetapi katanya jumlah tersebut difaktur untuk ditagih. Yang namanya faktur itu adalah bukti transaksi kredit. Artinya pelanggan kita belum membayar. Nah, berarti kan yang muncul sama kita adalah piutang. Artinya uang itu masih belum cair atau belum dibayarkan, maka namanya piutang ya. Yang harus ditagih kan gitu kan. Berarti piutang itu harta bertambah di debit. Ya, piutang itu muncul karena apa? Karena adanya pendapatan. Berarti pendapatan kita bertambah. Pendapatan bertambah di mana? Di kredit. Nah, berarti piutang usaha di debit ya 15 juta, pendapatan jasa di kredit 15 juta. Nah, itulah transaksi untuk jurnal umum untuk transaksi tanggal 7, tanggal 10, tanggal 12. Nah, kita lanjut lagi untuk tanggal 17 dan seterusnya ya. Oke, kita lanjutkan untuk tanggal 17. Nah, tanggal 17 diterima hasil jasa angkutan dari seorang pedagang sebesar 35 juta. Ingat, diterima hasil jasa angkutan. Berarti kita menerima yang namanya pendapatan. Berarti tanggal 17 ini pendapatan jasa kita bertambah. Pendapatan jasa bertambah di kredit. Nah, dari pendapatan ini yang kita terima dia adalah uang.
atau kas. Kas itu harta bertambah di debit. Nah, berarti kan gampang. Berarti tanggal 17 kasnya bertambah di debit 35 juta, pendapatan jasanya bertambah di kredit 35 juta dalam ribuan rupiah. Nah, ya kan? Gampang. Kita lanjut untuk tanggal 20. Dibayar kepada kreditur untuk pelunasan utang sebesar 1.500.000. Dibayar kepada kreditur, berarti kita bayar utang ini. Kalau kita bayar utang itu pakai kas. Kas itu harta. Kas kita berarti berkurang di kredit. Utang kita juga berkurang, ya kan? Karena sudah kita bayar, berkurang di debit. Berarti utang kita berkurang di debit, ya kan, sebesar 1.500.000. Kemudian kas kita berkurang di kredit sebesar 1.500.000. Nah, sehingga jurnal umum tanggal 20 adalah utang usaha berkurang di debit 1,5 juta, kas kita berkurang di kredit 1,5 juta, ya. Karena kita bayar utang, maka utang kita pasti berkurang. Nah, jadi kata kuncinya ini mekanisme debit kredit, harus paham kita ini. Kalau nggak paham ini ya sulit membuat yang namanya jurnal umum. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah untuk tanggal 22. Dibayar biaya reparasi kendaraan sebesar 1 juta. Catat ke akun 507, artinya catatlah kode akunnya 507 ya. Dibayar biaya reparasi kendaraan, ini beban. Berarti ada beban, berarti bertambah beban kita berupa beban reparasi. Beban bertambah di debit. Nah, ya, kemudian pakai apa bayar beban? Pakai kas, sehingga kas kita yaitu harta kita berkurang di kredit. Ya, kas itu harta. Oke, berarti tanggal 22 yaitu beban reparasi di debit 1 juta, kasnya 1 juta di kredit. Ya, jadi konsep untuk transaksi beban itu semua sudah pasti beban di debit, kas di kredit, ya, itu dia. Oke. Kemudian kita lanjut untuk tanggal 25 dan seterusnya ya. Oke, baik, kita lanjut transaksi tanggal 25. Dibayar beban advertensi. Nah, beban advertensi adalah beban iklan ya, dan beban rupa-rupa. Ya, di mana beban advertensinya itu adalah 6 juta, kemudian beban rupa-rupanya 550.000 rupiah. Ya, sama konsepnya, bayar beban pakai apa? Pakai kas. Kas kita berarti berkurang di kredit. Beban kita yang bertambah di debit. Berarti beban advertensi di debit 6 juta, kemudian beban rupa-rupa di debit 550.000, sehingga kas yang kita bayarkan adalah 6.550.000 rupiah. Nah, kan gampang kan? Nah, kita lanjut untuk nomor 28. Diterima pembayaran dari seorang pelanggan untuk pelunasan utangnya. Jadi di sini kita bukan bayar utang ya, tetapi kita menerima piutang. Yang berutang itu adalah pelanggan kita. Makanya di sini katanya diterima kan gitu. Diterima pembayaran dari seorang pelanggan. Berarti kita menerima piutang di sini. Nah, 30 juta. Piutang itu harta, berkurang di kredit. Yang kita terima dari piutang adalah uang atau kas. Nah, kas itu harta, bertambah di debit. Maka jurnal umum tanggal 28 itu adalah kas bertambah di debit 30 juta, piutang berkurang di kredit 30 juta dalam ribuan rupiah. Nah, itu dia ya. Gampang ya? Oke. Yang selanjutnya Oke, nah yang selanjutnya adalah untuk transaksi yaitu tanggal 29 sampai tanggal 31 ya. Nah, tanggal 29 dibeli tambahan kendaraan yang baru sebesar 100 juta. Dibayar tunai 40 juta dan sisanya diangsur dalam waktu 1 tahun. Nah, jadi kalau dari sini kita bisa analisis bahwasanya ya dibeli kendaraan kan gitu. Berarti kendaraannya bertambah. Kendaraan itu harta, bertambah di debit. Kan gitu. 100 juta. Baru dibayar 40 juta. Berarti kasnya adalah harta. Harta itu adalah kas. Ya, berkurang di kredit sebesar 40 juta. Sisanya diangsur. Ya sudah, sisanya 60 juta lagi. Berarti utang. Utang kita bertambah 60 juta di kredit. Nah, jadi kamu nggak usah pikirkan bagaimana cara mengangsurnya, nggak perlu, karena tidak dijelaskan di dalam transaksi. Jadi kita hanya menjurnal sesuai dengan transaksi yang tertera di dalam soal.
Nah, sehingga tanggal 29 kendaraan bertambah di debit 100 juta, kasnya berkurang kredit 40 juta, kemudian utang usahanya bertambah di kredit 60 juta. Nah, kan gampang kan? Nah, kalau gampang subscribe ya. Oke. Nah, tanggal 30 pemilik mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta. Nah, ini adalah transaksi untuk yang namanya prive ya. Prive atau prive kata orang ya. Prive itu sudah pasti bersaldo normalnya di debit, sehingga jurnal umumnya itu adalah prive di debit, kemudian kasnya di kredit, masing-masing 1 juta. Nah, untuk transaksi prive itu sudah pasti seperti ini bentuknya ya, sudah pasti ya. Prive di debit 1 juta, kemudian kas di kredit 1 juta. Nah, itu dia. Kemudian tanggal 31 dibayar gaji dan komisi karyawan sebesar 13 juta. Ya, dibayar gaji dan komisi ya, yaitu 13 juta. Berarti ini kan beban gaji dan komisi, sehingga bebannya bertambah di debit, kasnya yaitu harta berkurang di kredit. Kan gitu. Karena kan bayar gaji kan pakai uang, pakai kas. Sehingga tanggal 31 beban gaji dan komisi di debit bertambah 13 juta, kasnya berkurang di kredit 13 juta. Nah, itulah tadi transaksi untuk jurnal umum dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, mungkin kalian bingung kan kenapa dipisah-pisah? Ya, sebenarnya dia harus dalam satu kesatuan jurnal ya, atau tabel ya. Jadi saya pisah-pisah di sini karena ini adalah proses pembelajaran. Jadi supaya kalian paham juga. Jadi saya lampirkan soalnya, saya lampirkan mekanisme debit kreditnya, dan saya lampirkan tabel jurnal umumnya. Sehingga kalau nanti jadinya dia jadi seperti ini. Nah, ya seharusnya dia berada di dalam satu tabel ya, yaitu tabel jurnal umum namanya. Ini dia jurnal umumnya, ini soalnya tadi. Nah, itu dia. Jadi inilah jurnal umum yang sudah jadi ya. Ada judulnya, nama perusahaan, jurnal umum, periodenya, kemudian halaman 10, dan dalam ribuan rupiah, dan satuannya adalah rupiah. Nah, jadi jelas kan, berarti ini 4.750.000 rupiah kan gitu. Nah, jadi inilah dia jurnal umumnya ya. Jadi jurnal umum itu berada dalam satu tabel ya. Kalau tadi saya pisah-pisah karena proses pembelajaran. Itu dia. Oke. Nah, setelah jurnal umum dalam siklus akuntansi, kita akan belajar yang namanya buku besar. Nah, buku besar akan saya lampirkan dalam video selanjutnya. Oke. Nah, sampai di sini untuk pembelajaran jurnal umum. Terima kasih dan sampai bertemu di video buku besar. Oke, bye.